Selamat siang, halo semuanya. Kembali lagi dengan kami, jurnalis Pentilas Bastory. Dengan saya, Syahira Asla Ego, dan rekan saya, Gabriela Lawalata. Saat ini kami berkesempatan dikunjungi oleh kakak mahasiswa dari Ilmu Komunikasi atau FISIP Universitas Patimura. Dalam kegiatan yang sangat bermanfaat, jangan asal share edukasi privasi digital dan jejak digital pada remaja. Sebelumnya dengan kakak siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Priska Andejidan dan biasa dipanggil Kak Priska. Baik kak, di sini kami akan ada memberikan beberapa pertanyaan, mohon dijawab. What is the important for teenager to understand their digital footprint from an early age, and what are the consequences if we don't? Mengapa penting bagi remaja untuk memahami jejak digital sejak dini, dan apa dampaknya jika kita tidak peduli? Oke. Jadi para remaja ini sekarang kan sudah zaman digital ya. Nah, untuk para adik-adik remaja sangat penting untuk memahami di mana kita harus membatasi diri untuk men-share sesuatu identitas kita. Nah, kenapa? Kalau kita tidak membatasi diri atau sudah oversharing, itu akan bisa saja data diri kita tuh bebas ada di sosial media, dan bisa aja data-data yang tersebar di sosial media itu bisa disalahgunakan seperti data pribadi, nama, tanggal lahir, alamat digunakan sebagai data pinjaman online tanpa sepengetahuan kita, atau ada stalking. Nah, itu berbahaya. Jadi adik-adik harus memahami tentang privasi, batasan privasi dalam bersosial media. What are some real-life example of people being harmed by careless sharing information on social media? Berikutnya, apa contoh nyata kasus di mana seseorang dirugikan karena asal membagikan informasi di media sosial? Nah, biasanya ada beberapa kasus, tadi juga dijelaskan dalam sosialisasi kami, ada teman kami yang fotonya di-share dan dimasukkan ke dalam salah satu aplikasi tanpa sepengetahuan dia. Itu artinya data dirinya sudah tersebar tanpa dia tahu, ini saya punya data diri dipakai untuk apa, dan dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi perlu sekali untuk memahami apa saja yang harus kita share. Dan juga contoh nyatanya tuh juga ada misalnya kayak adik-adik share foto megang uang. Nah, biasanya jangan sampai ada orang jahat yang mikir, dia ini pegang uang banyak, jadi saya mau incar dia buat ambil uangnya. Jadi kalau misalnya adik-adik tidak share, kan tidak ada kemungkinan untuk menjadi korban seperti itu. What are some simple ways teenager can protect their digital privacy in their daily lives? Bagaimana cara sederhana yang bisa dilakukan remaja untuk melindungi privasi digital mereka sehari-hari? Oke adik-adik, jadi sini ada strategi yang namanya anti. Nah, anti, A yang pertama itu antisipasi apa yang akan kita share. Kemudian ada N-nya no identity, jangan sampai kita menyebarkan identitas pribadi ke sosial media. T-nya teliti, kita harus memperhatikan apa yang kita share, kita harus memahami apa yang kita share. Nah, yang keempat itu selalu ingat bahwa apa yang sudah tershare, apa yang sudah terpost di sosial media akan selalu menjadi jejak digital kita. Gitu. In your opinion, what is the difference between sharing useful information and sharing potentially harmful information? Menurut kakak, apa perbedaan antara berbagai informasi yang bermanfaat dan berbagi informasi yang bisa berbahaya? Oke, perbedaannya sudah jelas. Misalnya, berbagi informasi yang baik seperti achievement kita. Kalau kita menang lomba, itu harus segera itu boleh banget untuk di-share karena bisa jadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Sedangkan yang tidak boleh di-share atau yang berbahaya untuk di-share, data diri, nama, tanggal lahir, alamat apalagi. Nah, itu kita harus lebih tahu apa yang. What is the main message you want to convey to us as the younger generation about using social media more wisely? Apa pesan utama yang ingin kakak sampaikan kepada kami sebagai generasi muda agar lebih bijak menggunakan media sosial? Jadi pesannya jangan asal share seperti yang dari kakak. Pastikan yang adik-adik share itu sudah terpilah. Oh, ini baik, boleh saya share. Ini aman untuk saya share. Sekian wawancara kami, Pentilas Bastory. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya.